Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pembelajaran kita hari ini masih tetap pelajaran 8. Ayo belajar surat Al-Kautsar. Submateri pesan surat Al-Kautsar. Setelah pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian mampu memahami pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Klik subscribe, like, atau tanda lonceng. Nah, sekarang kita perhatikan surat Al-Kautsar berikut. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama dalam surat Al-Kautsar, yang artinya adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah, termasuk ke dalam golongan Makkiyah, karena surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar berada dalam urutan ke-108. Surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Nah, sekarang yuk kita cari tahu arti dan makna yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Arti dan makna surat Al-Kautsar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Berdasarkan terjemah ayat tersebut, terdapat kandungan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat yang banyak ini Allah berikan untuk mencukupi kehidupan manusia agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dapat menjaga diri dan menjaga lingkungan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Isi kandungan surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mendirikan sholat dan berkurban. Tanda bukti bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan sholat dan berkorban. Sholat itu dimaksudkan agar
kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat merupakan kewajiban umat Islam dan sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Agama akan menjadi tegak apabila kita mendirikan sholat. Sebaliknya, jika kita tidak mendirikan sholat, maka kita telah merobohkan agama. Berkorban diperintahkan agar kita mengingat bahwa ketika kita menjaga lingkungan, berarti kita harus berkorban, yaitu dengan cara saling menghormati, tolong-menolong, mengeluarkan zakat, dan menjalankan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang sudah mampu. Berkurban itu berupa memotong sapi atau kambing ketika hari raya Idul Adha. Isi kandungan surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dan ayat ketiga ini adalah orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, mereka akan terputus dari rahmat Allah. Itu dikarenakan para pembenci Nabi Muhammad SAW telah menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jalan untuk menerima rahmat dari Allah yaitu dengan cara menjalankan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pesan surat Al-Kautsar. Pertama, banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat dan berkurban jika mampu. Dan yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus mau membuka diri untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku. Yuk kita baca bersama-sama. Aku selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugasnya, kerjakan halaman 115 dan 116. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.